Pengertian dan perkembangan audit. Audit adalah suatu kegiatan peninjauan ulang data-data yang konkret pada sebuah laporan untuk memastikan keakuratannya. Istilah audit sering terdengar dalam pengelolaan keuangan, bahkan kini meluas hingga ke sektor lain seperti pangan, industri farmasi, dan lingkungan. Dalam proses audit, data atau informasi yang tertulis di dalam sebuah laporan akan diperiksa secara mendetail untuk memastikan tidak ada data yang melenceng. Audit dilakukan agar data dan informasi pada laporan sesuai dengan kebenaran yang ada. Audit juga bisa diartikan sebagai evaluasi atau pemeriksaan pada suatu organisasi, proses, sistem, atau produk. Proses tersebut akan dilakukan oleh pihak yang berkompeten, objektif, serta tidak berpihak dan biasa dikenal dengan sebutan auditor. Kepemilikan data yang lengkap dan akurat perusahaan akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan. Melalui data-data tersebut, pemimpin perusahaan dapat menentukan langkah yang tepat agar dapat memajukan dan mengembangkan bisnisnya. Sehingga agar data dapat dievaluasi dan dipastikan kebenarannya. Audit perlu dilakukan oleh pemilik bisnis atau perusahaan dengan melibatkan lembaga independen. Berdasarkan ruang lingkup, kegiatan audit diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu audit umum. Audit umum adalah audit yang dilakukan sebagai usaha peninjauan ulang dan evaluasi yang dikerjakan oleh auditor independen. Sama halnya dengan kebanyakan proses audit lainnya, audit umum dilakukan dengan menganut pada standar profesional akuntan, publik, serta kode etik yang berlaku. Selanjutnya ada audit khusus, merupakan pemeriksaan pada laporan keuangan yang dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih terbatas. Sebagai contoh, sebuah perusahaan akan melakukan audit hanya pada divisi keuangan di periode setahun terakhir. Dalam melakukan audit ini, auditor biasanya akan memberikan opini mengenai laporan keuangan. Opini auditor tersebut bisa dibedakan menjadi 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama, unqualified opini atau opini yang wajar tanpa pengecualian adalah pendapat auditor tanpa menyampaikan keberatan apapun dari poin penting finansial yang disampaikan pihak manajemen perusahaan. Selain itu, proses audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar umum yang sudah disepakati. Yang kedua adalah qualified opinion, merupakan keadaan di mana auditor memberikan pendapat yang berisi keberatan tertentu dari salah satu masalah atau perkiraan yang tercantum dalam laporan keuangan. Meski begitu, keberatan yang disampaikan auditor tersebut tidak terpengaruh secara material dari inti laporan keuangan. Yang ketiga adalah disclaimer opini, dikenal sebagai opini penolakan, yang berarti auditor menolak untuk memberikan pendapat perihal ikhtisar keuangan yang diberikan oleh manajemen. Kondisi ini terjadi karena pembatasan pada luasnya pemeriksaan maupun adanya ketidakpastian pada jumlah suatu perkiraan dalam laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir adalah adverse opini atau opini tidak wajar, merupakan pendapat dari auditor yang menyatakan tidak setuju pada ikhtisar keuangan tersebut. Penyebab auditor benar-benar merasa yakin jika isi dari laporan keuangan tersebut tidak layak untuk disajikan. Perkembangan audit mencakup berbagai aspek, termasuk metode, teknologi, fokus, dan tantangan yang dihadapi oleh profesi audit. Beberapa perkembangan terkini dalam dunia audit melibatkan integrasi teknologi, peningkatan keberlanjutan, pergesekan fokus pada risiko, dan evaluasi regulasi. Integrasi teknologi audit telah mengalami transformasi signifikan dengan adopsi teknologi audit berbasis data dan analisis big data, memungkinkan auditor untuk mengakses, menganalisis, dan menginterpretasi volume data yang besar dengan lebih efisien. Pemakaian teknologi seperti analisis forensik, kecerdasan buatan atau AI, dan otomatis proses membantu mengurangi resiko kesalahan manusia dan meningkatkan efektivitas audit. Selanjutnya, audit berbasis resiko. Pergesekan fokus dari audit tradisional yang berorientasi pada pendekatan pengujian penuh terhadap audit berbasis resiko adalah salah satu perkembangan penting. Auditor lebih cenderung mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko-risiko yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan klien dan menyusun strategi audit berdasarkan pemahaman tersebut. Peningkatan keberlanjutan. Semakin banyak perusahaan yang memperhatikan keberlanjutan, dan ini mencerminkan dalam praktik audit. Auditor saat ini perlu memahami dampak lingkungan dan sosial perusahaan pada kinerja keuangan serta melibatkan pertimbangan keberlanjutan dalam penilaian risiko dan pengujian audit.
Audit internal dan keamanan informasi. Peningkatan ancaman keamanan cyber telah membuat audit internal dan pemeriksaan keamanan informasi semakin penting. Auditor harus memahami dan mengevaluasi kontrol keamanan informasi dan risiko keamanan cyber yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan operasional perusahaan. Selanjutnya, regulasi dan kepatuhan. Peraturan audit terus berkembang dan auditor harus tetap memenuhi standar audit yang baru dan diperbarui. Ini termasuk standar internasional seperti International Standard on Auditing atau ISA dan standar nasional yang berkembang. Selanjutnya ada audit real time. Beberapa organisasi mulai beralih ke audit real time di mana auditor dapat terus memonitor dan mengevaluasi informasi keuangan sepanjang tahun, bukan hanya pada periode audit. Ini dapat membantu mendeteksi masalah lebih cepat dan memberikan nilai tambah yang lebih besar. Selanjutnya, audit berbasis kecerdasan buatan atau AI dan analisis prediktif. Penggunaan kecerdasan buatan dan analisis prediktif semakin umum dalam audit. AI dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi pola-pola yang kompleks dan memberi wawasan lebih mendalam. Dan yang terakhir ada kerja jarak jauh atau remote. Perkembangan teknologi komunikasi telah memungkinkan audit dilakukan secara efektif secara remote. Hal ini terutama penting dalam konteks pandemi COVID-19 dan memaksa banyak organisasi untuk mengadopsi model kerja jarak jauh. Perkembangan-perkembangan ini mencerminkan upaya profesi audit untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan teknologi.